lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan semuanya di ruang MPR ini. Kami ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. Lomba ini diselenggarakan sejak tahun 2009. Ketika itu diikuti baru SMA di tingkat DKI Jakarta. Akan tetapi karena lomba tersebut dirasa dan dari hasil evaluasi sebagai metode sosialisasi cukup efektif, terutama bagi generasi muda milenial ketika itu, maka tahun 2010 lomba itu ditingkatkan menjadi tingkat nasional. 2010 dan seterusnya sampai dengan COVID. Ketika COVID, lomba itu terhenti dan baru dimulai lagi tahun 2022 hingga tahun 2024. Dalam evaluasi kami, lomba cerdas cermat 4 pilar MPR itu ternyata menjadi salah satu metode yang cukup efektif bagi upaya kemasyarakatan 4 pilar MPR, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kita merasa perlu memberi bekal hal ini kepada anak-anak muda karena kita harus meyakinkan bahwa para calon pemimpin bangsa, agen perubahan, yakni mereka yang ketika itu usianya masih SMA, adalah orang-orang yang secara fasih memahami, menghayati, dan mengerti akan nilai luhur terhadap 4 pilar MPR tersebut. Kita harus memastikan bahwa pemimpin-pemimpin bangsa ini ke depan jatuh kepada mereka yang mengerti konstitusi, mengerti nilai-nilai luhur terhadap negerinya. Itu sebabnya lomba ini kita anggap sebagai metode, salah satu metode yang efektif. Selain itu, sosialisasi 4 pilar kepada 732 anggota MPR tetap kita lakukan di daerah pemilihannya masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, artinya apa? Lomba cerdas cermat 4 pilar yang kita lakukan adalah metode yang kami anggap cukup efektif dan selama sekian tahun berjalan dengan baik. Itu adalah tradisi kami menjelang ulang tahun kemerdekaan. Bulan-bulan menjelang Agustus kita adakan penyisihan di beberapa kabupaten, kemudian di tingkat provinsi, yang nanti finalnya akan dilakukan secara nasional di bulan Agustus di Gedung Senayan ini. Untuk mewakili provinsinya masing-masing, maka kita lakukan perebutan di tingkat provinsi. Yang terjadi dalam Kalimantan Barat adalah final untuk memperebutkan mewakili Kalimantan Barat. Tadi kami sudah dengarkan semuanya, penjelasan dari Sekretariat Jenderal, dan kami semua berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memberi perhatian sangat besar terhadap kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para netizen yang menyampaikan pandangan, kritik, dan saran kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang memberikan support dengan cara dan bahasa apapun. Kami terima itu sebagai sebuah pandangan yang positif untuk memperbaiki kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Karena itu, kami merasa bahwa kegiatan ini harus terus dilanjutkan, karena ini adalah salah satu cara untuk memastikan bahwa pemimpin-pemimpin ke depan kita, anak-anak muda kita harus memahami dengan betul tentang dasar negaranya, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar negaranya, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran terhadap persoalan ini akan melahirkan konstitusi yang lahir dari bumi Indonesia. Itulah yang kami bekali hari ini dan itulah pekerjaan yang merupakan konstitusi kepada kami. Dalam kasus Kalimantan Barat, kami mengucapkan terima kasih dan kami semuanya
memahami ada kekurangan, ada keterbatasan, ada kekhilafan dalam penyelenggaraan itu. Karena itu tadi pimpinan setelah mendengar itu mengambil keputusan beberapa hal. Satu, lomba cerdas cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya. Yang kedua, juri yang akan menjurai dalam lomba cerdas cermat tersebut adalah juri independen. Yang ketiga, pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengawasi langsung jalannya lomba tersebut dari awal sampai akhir. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka, untuk melatih menjadi contoh demokrasi yang baik. Dan yang kelima, kami akan terus melakukan evaluasi terhadap penyempurnaan kegiatan-kegiatan MPR yang hari ini terus kita dengarkan pandangan dan masyarakat dengan berbagai macam media yang kita dengar. Saya kira itu beberapa hal keputusan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa cukup menjelaskan apa yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat luas dan netizen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda dari Kompas TV. Terkait dengan hal yang sedang ramai saat ini, ada yang jadi sorotan juga bahwa pihak-pihak digugat oleh seorang advokat bernama David Tobing ke PN Jakpus, salah satunya adalah Pak Muzani, dua juri yang bersangkutan beserta dengan MC. Kalau tanggapan dari Pak Muzani terkait dengan adanya gugatan ini seperti apa, Pak? Saya belum mendengar. Tapi apakah mungkin akan ditindaklanjuti atau seperti? Ya, nanti kita lihat gugatannya apa yang digugat dan apa pokok permasalahan. Kemudian izin saya dari Kompas.com untuk tadi kan udah penegasan kalau misalkan akan diulang dan akan ada juri independen, apakah juri juga dan panitia yang sebelumnya terlibat akan diganti seluruhnya atau seperti apa untuk memastikan kalau misalkan ada rasa keadilan gitu bagi pihak-pihak yang tidak merasakan keberatan kemarin? Ya, dari sisi pelaksanaan tentu pelaksanaannya adalah Sekretariat Jenderal MPR, tetapi semua juri yang terlibat adalah orang independen yang tidak terlibat dalam proses kemarin, yakni tidak ada unsur dari Sekretariat Jenderal MPR. Pak Muzani izin Pak, saya Nashwa dari Kumparan Pak. Ini kan posisinya Yosepa atau yang anak SMA 1 Pontianak ini kan juga lagi ada di Jakarta Pak. Apakah ini nanti akan terjadwalkan gitu untuk bertemu dengan pimpinan-pimpinan MPR? Dan kemudian yang kedua Pak, ini kan yang jadi sorotan juga bahwa juri-juri sebelumnya ini kan yang merupakan juga bagian dari MPR juga tidak muncul begitu Pak ke publik gitu untuk minta maaf. Ini apakah ada dorongan untuk mereka akhirnya muncul juga gitu Pak? Karena sekarang juga ramai salah satu juri bahkan ada dugaan-dugaan itu curhat gitu Pak di story WhatsApp bahwa dia tidak menerima lah bahwa dia melakukan kesalahan gitu. Ya, kelembagaan MPR kan sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, salah satu pimpinan kita sudah menyampaikan permohonan maaf, jadi itu sudah mewakili keseluruhan termasuk juri, karena ini adalah kegiatan lembaga bukan kegiatan orang-orang. Pak, izin nambahin berarti Pak Muzani tadi kan disebutkan juga ada pengulangan untuk lomba cerdas cermatnya. Ini khusus di Kalimantan aja, di Pontianak, atau keseluruhan dari yang sudah berjalan? Sama yang kedua hanya di Kalimantan Barat, itu pun untuk final. Siap. Satunya lagi Pak, ini untuk yang tadi jurinya beserta dua juri tadi itu ada tindak lanjut dari MPR RI selain mungkin penonaktifan dari perlombaan LCC ini? Itu sudah dipelajari oleh Sekjen, sedang dalam pembelajaran. Cukup? Pak, artinya jurinya bakal mendapat sanksi administratif atau seperti apa ya Pak? Ya, nanti itu ada proses yang saya harus pelajari. Tapi yang bersangkutan sudah dipanggil atau gimana? Sudah. Tadi kita sudah tidak. Cukup? Terima kasih. Bu Sekjen mungkin Menambahkan soal teknis Bu. yang diserahkan ke Bu Sekjen, mungkin ada penambahan lagi. Sanksinya gimana? Sanksinya gimana? Boleh Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bu Sekjen.
Pak. Memutuskan dari Pak Muzani. Bapak ketemu kapan Kapan nanti Pak sama anaknya? Gimana dia sekarang? Katanya dia Habis habis dari dari Wapres. Wapres. Terus tadi kata Bang Rifki katanya mau dibawa ke sini. Ya, orang mau kesini kita terima. Kapan Pak? Sekarang. Kita tungguin. kita tunggu sini ya Pak, berarti boleh ya Pak? Nah, sembari nunggu Bu Sekjen boleh Bu. Bang, kita tunggu sini. Iya, iya. Bang Ika, tapi kita sini ya. wartawan jadi gimana apa yang ditanya? Sanksinya. Jadi sanksi untuk juri adalah salah satunya yang sudah disampaikan juga menonaktifkan dalam kegiatan lomba cerdas cermat di tahun 2026 ini ya. Jadi itu sudah disampaikan, itu sanksinya diberikan. Kalau sanksi administrasi lainnya itu ada aturannya, ada prosesnya. Nah itu dalam tahap ini karena baru hari ini kita komunikasi dengan pimpinan MPR, jadi nanti itu kita lihat aturan-aturan yang berlaku dari BKN. Apakah ada unsur-unsur yang bisa keterkaitan dengan aturan yang ada di BKN. Bu, ini kan kalau MC-nya kan sudah menyampaikan permohonan maaf secara publik. Kalau juri ini kan belum nih. Apakah ada dorongan permintaan dari Sekjen atau seperti apa? Jadi memang tadi sangat dibahas ya, juri ini adalah perwakilan dari kesekretariatan. Jadi seperti rilis mungkin yang sudah disampaikan beberapa hari yang lalu, itu permohonan maaf dari kesekretariatan yang dalam artikel saya menyampaikan permohonan maaf untuk kegiatan tersebut. Jadi sudah tadi disampaikan itu sudah mewakili dari satu kegiatan, artinya bukan personal lagi, tapi itu adalah kelembagaan kesekretariatan yang langsung meminta maaf. Sekjen soal gugatan di PN Jakpus, Mas sudah mendengar? Ini juga kami baru terinfo, jadi nanti akan kami pelajari dulu. Bu, memang dari keterangan dari dua juri ini apa sih yang mereka alami begitu Bu? Karena kan yang bersangkutan si siswa ini kan sudah mencoba untuk bisa menjelaskannya. Minta Apa yang pendapat. mereka dengar gitu? Apa yang Iya, mereka itu adalah kendala teknis. Jadinya memang ada beberapa hal yang mungkin saya tidak mengungkapkan lebih jauhnya karena ada beberapa aturan-aturan gitu kan, yang akhirnya mungkin kendala teknis sound dan lain-lainnya itu yang kita akan juga evaluasi. Jadi kita akan evaluasi semua, tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa kita akan mengevaluasi semuanya. itu alasan juri yang menjelaskan ke Bu Sekjen begitu ya? Terkait sound berarti ya. Terkait soal Iya. yang menjelaskan mereka alasan. Iya. Bu, tapi kan publik mencurigai ada dugaan misalnya keberpihakan dengan Tidak. Itu tidak ada. Kita selalu mencoba juri itu semuanya tidak ada keterpihakan, tidak ada, jadi yang disampaikan itu clear, tidak ada. Kalau rencana untuk diulangnya lomba kira-kira udah ada Secepatnya. secepatnya Iya. di bulan ini? Secepatnya. Iya. Bulan ini. Tanggalnya Di Bu. bulan ini ya Bu berarti? Kalau tanggal kita akan koordinasi dulu dengan, karena itu kan istilahnya lomba ulang, jadi kan semuanya harus seperti lomba yang kemarin. Jadi harus ada panggung, ada lain-lain. Nah ini kita akan koordinasi kapan kesiapannya, kalau bisa minggu ini gitu kan, supaya bisa cepat terselesaikan. Bu, unsur jurinya kalau tidak dari kesekjenan MPR akan dari mana berarti? Unsur akademisi, Kalimantan dinas Barat ya? akademisi itu yang akan kita ambil. Kalimantan Barat ya Bu berarti? Betul. Oke. Terima Itu. kasih Bu Sekjen. Terima kasih, mudah-mudahan mohon dibantu ya supaya semua bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Jurinya Bu, jurinya Bu. Jurinya muncul. Jangan. Sudah cukup ya. Biar Bapak yang teriak nanti di pojok harian. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.
Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.